Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca jawaban dari soal-soal ujian mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Soal bagian A. Soal yang pertama, berapa kali Anda menghadiri kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa Anda harus hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawabannya, saya menghadiri kuliah manajemen analisis lingkungan bisnis 17 kali pertemuan. Mengapa? Karena saya ingin menambah pengetahuan saya tentang analisis lingkungan bisnis serta ingin memperluas wawasan. Soal yang kedua, tugas-tugas apa saja yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis, dan manfaat apa yang Anda peroleh dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut. Tugas-tugas yang telah saya buat: membuat video record materi analisis lingkungan bisnis yang ada di modul dari bab 1, 2, 3, 7, 8, 10, dan 12. Dan manfaat yang saya peroleh dalam mengerjakan tugas tersebut adalah menambah wawasan serta menambah pengetahuan saya yang sebelumnya belum mengerti tentang analisis lingkungan bisnis. Setelah belajar, saya menjadi lebih tahu. Soal yang ketiga, dampak apa yang Anda rasakan pada perilaku Anda setelah Anda mengikuti analisis lingkungan bisnis? Jawabannya, saya dapat merubah pola pikir saya serta sudut pandang saya terhadap lingkungan bisnis yang bergerak sekarang. Soal yang keempat, apa kesan-kesan Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis selama 1 semester secara online, dan bagaimana tanggapan Anda jika kuliah semester depan dilakukan secara offline? Kesan saya mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis selama 1 semester secara online adalah susah berinteraksi secara lebih luas serta banyak hal lainnya, seperti kadang-kadang jaringan yang kurang stabil dan juga menguras banyak kuota internet. Tanggapan saya jika semester depan dilakukan secara offline, saya sangat setuju serta mendukung, karena dengan dilakukannya kuliah secara offline setidaknya kesulitan kuliah secara daring dapat diatasi. Soal bagian B. Soal yang pertama, mengapa analisis lingkungan bisnis menjadi pengaruh keberhasilan suatu bisnis? Jawabannya, dengan memahami lingkungan bisnis, maka akan membantu pengusaha dalam memidai dan memahami perubahan yang tengah terjadi. Sebagai pengusaha, Anda juga dituntut untuk membuat perubahan di lingkungan internal perusahaan agar bisa sesuai dengan lingkungan eksternal. Soal yang kedua, jelaskan sistem strategi non-pasar dan sebutkan 3 strategi non-pasar generik. Jawabannya, lingkungan non-market meliputi interaksi antara perusahaan dengan individu, kelompok-kelompok yang berkepentingan, pemerintah, dan masyarakat umum yang tidak dihubungkan dengan pasar tetapi dengan institusi pemerintah dan swasta. 3 strategi non-pasar: yang pertama kepemimpinan biaya, yang kedua diferensiasi, yang ketiga fokus. Soal yang ketiga, jelaskan cara paling efektif untuk mengintegrasikan strategi pasar dan bukan pasar. Langkah yang pertama, tinjauan industri. Pada langkah ini, Anda akan menggambarkan industri Anda, mendiskusikan arah dan tujuan bisnis Anda. Di langkah awal ini Anda akan membahas metrik industri utama seperti ukuran, tren, dan pertumbuhan dari bisnis yang akan Anda lakukan. Langkah kedua, target pasar. Target pasar adalah bagian terpenting dari analisis industri Anda. Disinilah Anda menjelaskan siapa pelanggan ideal. Anda akan melihat dan memahami dengan detail dari target pasar Anda. Langkah yang ketiga, persaingan. Analisis pasar Anda tidak lengkap tanpa memikirkan pesaing Anda. Selain mengetahui bisnis apa yang Anda lawan,
Analisis persaingan yang baik akan menunjukkan kelemahan pesaing yang dapat Anda manfaatkan. Langkah yang keempat, harga dan perkiraan. Langkah terakhir dalam analisis pasar adalah untuk mengetahui harga dan membuat perkiraan penjualan untuk lebih memahami pasar yang menurut Anda bisa Anda dapatkan. Soal yang keempat, jelaskan salah satu prinsip dasar yang mendasari perumusan strategi dalam politik kelompok kepentingan. Jawabannya tentu saja prinsip dasar dalam strategi yaitu tujuan pembisnis jangka panjang dari suatu organisasi atau perusahaan. Soal yang kelima, apa perbedaan lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar? Jawabannya, lingkungan pasar kinerja ditentukan oleh persaingan antara perusahaan-perusahaan seperti yang diarahkan oleh pasar-pasar atau strategi kompetitif. Dalam lingkungan non-pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, dan kelompok kepentingan dan perusahaan. Di lingkungan pasar, strategi intermedia dilakukan oleh pasar, sedangkan di lingkungan non-pasar, strategi intermedia dilakukan oleh lembaga-lembaga publik dan swasta termasuk legislatif, pengadilan, lembaga regulator, dan sentimen publik. Soal yang keenam, seberapa penting peran media dalam bisnis menurut Anda? Manfaat sosial media untuk bisnis. Media sosial menjadi alat untuk membangun keterkaitan dengan konsumen. Dengan media sosial, konsumen bisa berkomunikasi langsung terkait produk atau jasa. Sementara kamu bisa memberi feedback atau untuk konsumen secara interaktif dan cepat. Soal yang ketujuh, bentuk utama dari kegagalan pasar adalah salah satunya adalah persaingan yang tidak sempurna. Jelaskan bentuk utama kegagalan dalam persaingan yang tidak sempurna. Kegagalan pasar dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya praktik monopoli, barang publik, eksternalitas, dan informasi yang tidak lengkap atau simetris. Selain faktor-faktor tersebut, aktivitas pasar juga dipengaruhi oleh suatu regulasi atau peraturan dalam hal ini yang berkaitan dengan pemerintahan seperti pajak, subsidi, upah minimum, dan peraturan harga. Oleh karena itu, kebijakan yang tidak terpikirkan dengan baik oleh suatu pemerintah juga dapat membuat suatu pasar berjalan tidak efisien sehingga berujung pada kegagalan. Soal yang ke-8, jelaskan alasan utama yang menentang monopoli. Jawabannya, alasan yang sangat menentang monopoli yaitu karena ketidaksengajaan dalam pembagian pendapatan dan mengurangi rasa kesejahteraan sesama pembisnis maupun konsumen, dapat berdampak nantinya sifat tidak toleran antara sesama. Soal bagian C, setelah menonton ketiga video, jawablah pertanyaan berikut. Pertama, sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Judul video pertama, analisis lingkungan bisnis bab 1, perencanaan bisnis. Judul video kedua, konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Judul video ketiga, analisis lingkungan bisnis dalam penerapan strategi non-pasar perusahaan. Soal kedua, siapa pembicara dari ketiga video tersebut di atas? Pembicara video pertama, Listianto Kurnaidi. Video kedua, Arinais Chan. Video ketiga, Kristina Linda. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam video tersebut di atas. Dalam video yang pertama, pembicara membahas bab 1 perencanaan bisnis, yaitu ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Pertama, perusahaan. Kedua, pemasok. Ketiga, pesanan. Yang keempat, pelanggan. Yang kelima, pesaing. Dan yang keenam, masyarakat umum. Dalam video kedua,
Pembicara membahas konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Yang pertama, konsep bisnis, kedua jenis kebutuhan, ketiga lingkungan bisnis, keempat lingkungan umum, kelima lingkungan global, keenam lingkungan industri. Dalam video ketiga yang dibahas oleh pembicara adalah membahas mengenai analisis non-pasar yang bekerja sama dengan pemerintah. Soal yang keempat, pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas? Pelajaran yang saya dapat setelah menonton ketiga video adalah menambahnya wawasan dan pengetahuan saya tentang perencanaan bisnis, konsep bisnis dan lingkungan bisnis, serta yang terakhir mengenai analisis non-pasar perusahaan. Soal yang kelima, manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut di atas? Dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas? Manfaat yang saya dapat setelah menonton ketiga video tersebut adalah meningkatkan kualitas belajar saya. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.